Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Salam damai dan berkat Tuhan bagi kita semua dan bagi keluarga kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saudara-saudari, hari ini kembali kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang boleh kita dengar, kita renungkan dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas perahu untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu itu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamak jubah-jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menarik kita mendengar kisah hari ini bahwa setelah Yesus menyembuhkan banyak orang, lalu dia membagikan makanan kepada 5.000 orang dan begitu banyak, Yesus lalu menyendiri. Ya. Dan kesendirian Yesus itu bukan hanya mau main WA, tidak ya. Tidak seperti kita, kalau sendiri ya sudah sibuk main WA, ya. Mulai TikTok sendiri, goyang sendiri, ya, apalagi dan sebagainya, ya. Kita lalu membuat hal-hal yang kadang-kadang tidak berguna bagi kita. Kita banyak-banyak membuang waktu. Kadang-kadang kalau kita mendengar hari ini, sebenarnya itu adalah satu kritikan. Yesus ketika dia setelah sibuk, dia menyempatkan diri untuk berdoa. Berdoa. Kita kalau sudah sibuk, setelah sibuk, menyempatkan diri untuk apa? Tidur-tiduran, ngopi, ngafe, itu, main HP sendiri, senyum sendiri, tertawa sendiri. Lama-lama ya, banyak orang jadi sakit jiwa. Kenapa? Main HP sendiri, ketawa sendiri, senyum sendiri, sini sendiri, lucu sendiri. Tetapi di sini sebenarnya ada satu gambaran yang menarik bagi kita, bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk tak jemu-jemunya mencari Tuhan, untuk tak jemu-jemunya berrelasi dengan Allah. Sebab doa itu adalah relasi. Tak jemu-jemunya untuk kita bersama Tuhan. Bukan hanya relasi, tapi doa itu adalah dialog. Seperti saya katakan bahwa jangan kita hanya berdialog dengan HP kita, dengan WA kita, dengan TikTok kita, dengan Instagram kita, dan sebagainya. Gunakan kesempatan sedikit buat Tuhan, berdialog dengan Tuhan, untuk merasakan bagaimana suara Tuhan bergema dalam diri kita.
Di satu sisi bahwa doa itu memberikan kekuatan. Para murid hari ini berlayar, tapi mereka lupa untuk berdoa. Yang akhirnya ketika ada badai datang, mereka goyah. Kenapa? Mereka tidak mempunyai kekuatan, mereka tidak mempunyai harapan. Ya. Orang yang juga meninggalkan Tuhan, orang yang tidak pernah berdoa, orang yang malas berdoa. Dan ketika badai datang, ya seperti itu. Dia mudah goyah, dia mudah terombang-ambing. Lalu kadang-kadang menyalahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak peduli. Padahal kita ini yang tidak peduli dengan Tuhan. Kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk kepentingan kita. Kadang-kadang kepentingan yang tidak penting. Maka Tuhan menegur hari ini. Jangan sampai ketika kita ada badai baru kita mencari Tuhan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus mau mengingatkan kita, apapun peristiwa hidup yang kita alami, andalkan Dia. Serahkan seluruh kepada Dia. Beriman kepada Dia. Supaya ketika ada badai, itu kita tidak mudah goyah. Orang yang beriman benar, beriman dengan secara kokoh, itu bagaikan seseorang yang mendirikan rumah di atas batu bara. Ketika badai datang, taufan datang, dia tidak goyah, dia tidak hancur, dia tidak roboh. Ya, seperti itu. Tetapi orang yang membangun kehidupan imannya tidak benar, tidak pernah berdoa, tidak pernah ke gereja, tidak pernah hidup di dalam komunitas, tidak pernah hidup di dalam cinta, tidak pernah berbagi hidupnya. Ia bagaikan orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika badai datang, ya ambruk. Murid-murid juga mengalami seperti ini. Mereka risau, mereka tidak punya satu dasar yang kuat. Artinya apa? Ketika badai datang, mereka mulai teriak, takut. Bahkan Petrus, dia tidak mempunyai suatu kekuatan iman. Ketika ia berjalan di atas air, dia jatuh. Maka Yesus mengatakan, oh, imanmu terlalu lemah. Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan itu tidak tidur kalau hidup kita. Kita yang terlalu banyak tidur. Kita yang terlalu banyak terbuai dalam mimpi. Kita ingin hidup dalam suatu kenyataan, bukan dalam mimpi. Ketika para murid mengalami badai, Tuhan hadir membantu mereka. Jangan takut, tenanglah, ini aku. Tuhan tidak tidur. Kita ini yang sering tidur. Dan akhirnya melupakan Tuhan. Saudara-saudara, gunakanlah waktu hidup kita yang tersisa untuk selalu ada bersama Tuhan. Jangan terlena, jangan terbuai. Sebab apa? Waktu ini sangat terbatas dan kita tidak tahu sampai di mana perjalanan kita. Umur kita tidak menjamin, kekayaan kita tidak menjamin, pendidikan kita tidak menjamin, jabatan kita tidak menjamin. Maka ketika Tuhan memberikan kita waktu, gunakan itu kesempatan itu dengan baik. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, Tuhan Yesus tentu berharap kepada kita untuk selalu berrelasi dengan Dia, berdialog dengan Dia, mempunyai hubungan dengan Dia, dan memberikan waktu untuk Dia, supaya kita mempunyai iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang selalu hidup di dalam Tuhan. Yesus berkata, datanglah kepadaku kalian semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Carilah Tuhan, dan ketuklah pintu hati Tuhan, dan temukan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.